Nama nama saya Rini. Ini tampilannya sudah terlihat ya. Tampilannya boleh? Oke. Oke. Nama saya Rini. Nah, ini kemudian saya pendidikan saya di SMA saya 28, kemudian saya kuliahnya di FISIP UI, jurusan Administrasi Negara, kalau sekarang via. Kemudian pengalaman saya 5 tahun di Sinarmas Land di bagian properti, tapi lebih kepada divisi event and promotion. Nah, setelah 5 tahun, saya mengundurkan diri dan membangun bisnis, yaitu awalnya 3 enterprise. Nah, setelah 3 enterprise cukup lama berdiri, kemudian saya membangun lagi namanya 8 dimensi, kemudian Seven, lanjut berikutnya adalah 5 ruang. Next slide, Fir. Oke, jadi ini adalah 360 service. 360 service yang kami sebut holdingnya adalah Skata. Jadi 3 enterprise itu di situ bisa dibaca sama-sama. 3 enterprise adalah IO-nya, 8 dimensi lebih kepada general kontraktor dan event kontraktor. Jadi awalnya event kontraktor, lama-lama merambah ke general kontraktor. Pembuatan booth, backdrop, awalnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi Seven. Seven itu lebih kepada visual. Visual tuh jadi kalau acara kan kita sering ngelihat ada LED gitu ya. Nah, itu ilustrasi atau visual yang ditampilkan di LED itu diproduksi oleh Seven. Selain itu Seven juga ada show management, kemudian talent management, seperti itulah Seven ya. Kemudian 5 ruang. 5 ruang itu lebih kepada training provider dan aplikasi AI. Jadi bukan video AI-nya, melainkan aplikasinya. Next slide lagi. Oke, ini adalah kantor kami. Jadi semuanya ada di dalam satu area kecuali workshop. Jadi kalau yang paling atas itu tadi saya tulis di situ ada 3 enterprise, di kanannya adalah 8 dimensi, kemudian di atas itu ada Seven, di samping Seven-nya ada 5 ruang. Sementara workshop itu kita agak jauh, sekitar 8 kilo dari kantor utamanya ya. Karena apa? Kenapa jauh? Karena ini isinya tuh pembuatan produksi backdrop yang semuanya berisik, yang kadang tidak kenal waktu untuk memproduksi barang-barang pesanan klien itu bisa sampai pagi sampai subuh. Jadi harus di tempat yang aman. Next slide. Nah, ini adalah tim kami karena kita harus paham bahwa dalam berorganisasi itu organisasi nggak boleh gemuk. Kalau gemuk itu manuvernya susah. Jadi kayak mobil, seandainya kalian pakai mobil kecil atau mobil truk atau bis itu beda kan ketika harus manuver. Karena itulah kami membuat unit bisnisnya kecil-kecil tapi semuanya memiliki seperti ekosistem. Jadi 3 enterprise timnya paling banyak karena dia 26 tahun ini. Kemudian 8 dimensi dia sekitar 10 tahun lebih. Nah, Seven ini baru. Seven baru visual, jadi masih sedikit orangnya ya. Kemudian ada satu lagi 5 ruang, itu juga masih sedikit. Karena 5 ruang baru berdiri tahun ini. Seven berdiri tahun lalu. Next slide. Nah, selain saya founder dari 4 unit bisnis tersebut, saya punya hobi hobi nulis. Jadi waktu kuliah nih, waktu seumuran kalian, hobinya bikin cerpen. Dulu ada majalah yang isinya cerpen-cerpen, kayak majalah Aneka Yes gitu. Nah, tapi setelah saya kerja di usia sekarang udah nggak ada romantis-romantisnya lagi. Jadinya saya membuat buku. Tujuannya apa? Supaya bisa ada sesuatu amal ibadah yang bisa terus mengalir ketika seandainya misalnya saya sudah tidak aktif lagi bekerja seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah buku kedua, tapi buku pertama itu udah dirangkum sehingga menjadi satu kesatuan di buku kedua ini. Ini dikeluarkan oleh Gramedia. Judulnya adalah Berani Mulai dari Nol. Gitu. Karena berani mulai dari nol itu bagus, tapi naik kelas itu wajib. Ya, jadi ini buku ini eh, sudah di launching sekitar tahun lalu ya di Gramedia. Lanjut, ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi kita,
Saya pengen ini ya, pergi ke pasar beli kedondong, open open camera dong semuanya, ya, biar cantik gantengnya kelihatan. Oke, karena nanti yang open cam itu fokus, aktif dari awal sampai akhir. Kita semoga nanti yang semua open cam itu kita doakan ya kuliahnya lancar, masa depannya cerah, jodohnya cakep, dan mata pencahariannya bagus, matanya bagus, mata pencaharian ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke next slide tujuan pembelajaran. Next. Oke. Tujuan pembelajaran di sini disampaikan bahwa kita mulai dari yang apa itu pemasaran di dunia nyata, teori versus kenyataan, karakter industri kreatif, karena kebetulan semua unit bisnis saya bergerak di bidang industri kreatif. Nah, jadi kalau teori kan teman-teman sudah banyak dapat ya pembekalan dari dosen-dosen di kampus. Nah, kehadiran saya tidak lagi bicara soal teori umum, tapi lebih kepada implementasinya. Bagaimana teori yang kalian sudah pelajari di kampus bisa dipraktekkan dan apakah ada yang match atau ada yang mengalami adjustment gitu ya. Nah, kemudian karakter industri kreatif, perubahan perilaku konsumen, pentingnya experiential marketing dan nanti ada studi kasus. Oke, next. Nah, ini saya bikin komparasi antara pemasaran umum dengan industri kreatif. Nah, teman-teman pasti banyak yang sering membuat event. Boleh tunjuk tangan nggak yang sering bikin event di kampus? Iya. Gimana? Seringkah bikin event di kampus? Oke, oke. Nah, jadi pemasaran umum dan versus industri kreatif ya. Kalau di pemasaran umum itu barang atau jasa, harga, dan distribusi. Tapi kalau di industri kreatif yang pertama kali dilihat adalah portfolio. Sebelum kita masuk tender, itu klien akan tanya, kami mau bikin acara misalnya fun run. Tolong dong kirim portfolio kalian ketika menghandle acara fun run. Gitu. Jadi kalau portfolio kita kurang, kita tidak diundang untuk proses tender tersebut. Tuh, tapi kalau kita portfolionya sesuai, maka baru kita diundang. Nah, kemudian ada konsep, kreativitas, harga juga penting, dan bagaimana kita bisa mempresentasikan atau mendeliver konsep yang kita buat. Gitu. Ada yang bilang bahwa kalau industri kreatif mah harga nomor dua, yang penting konsepnya bagus kita beli gitu loh. Ini nggak berlaku sama sekali gitu loh. Banyak perusahaan yang tetap aja ada kriteria harga, walaupun mungkin yang utama adalah kreativitas. Untuk harga misalnya jadi poin ke yang cuma 10% atau 20%, bisa ada seperti itu. Tapi ada kalanya yang justru harga bisa 40%, konsep 50%, kemudian portfolionya misalnya 10% gitu loh. Jadi harga tetap menjadi acuan penilaian. Nah, kemudian untuk pemasaran umum itu ada reputasi, promosi, harus menarik, bagaimana bisa menarik dan mempertahankan customer. Kalau di industri kreatif, selain reputasi, komunikasi juga penting, relasi, dan bagaimana eksekusinya. Apakah komunikasinya udah bagus nih, orangnya enak, komunikatif, diajak ngomong enak, santun, gitu, sikapnya juga bagus, attitude-nya bagus, tapi ketika eksekusi tidak smooth, gitu loh. Jadi kalau eksekusinya tidak smooth, itu udah bisa di blacklist lah gitu ya. Nah, kemudian di pemasaran umum juga ada kepuasan dan loyalitas. Di industri kreatif, selain kepuasan, muncul tumbuh kepercayaan atau trust dan pengalaman emosional. Maksudnya pengalaman emosional seperti ini, misalnya, oh saya ikut di CFD ada spot dari PAM misalnya ya, PAM Jaya ada spot. Terus enak loh, saya senam ada zumbanya. Kemudian setelah itu dapat buah gratis, dapat minum gratis, dapat snack, kemudian ada door prize. Padahal yang diuntungkan tuh saya gitu loh. Saya cuma jalan-jalan tiba-tiba ikut senam gitu loh. Jadi ada pengalaman emosional yang membuat orang kayaknya minggu depan saya ke sana lagi deh, nggak perlu jajan, udah di provide semuanya. Oke, next slide. Nah, ini.
marketing, teori versus realita. Jadi segmen misalnya, segmen kondisinya segmen pasar dinilai terlalu kecil. Akhirnya realisasinya dibutuhkan perluasan segmen pasar. Contoh misalnya, oh kalau untuk pasta gigi misalnya sebut saja Pepsodent. Pepsodent terus untuk mengambil segmen remaja yang kadang-kadang dia nggak mau pasta giginya samaan dengan orang tua, akhirnya mereka buatlah close up seperti itu. Nah, begitu juga dengan kami di industri kreatif, tadinya ada 3 enterprise nih, gitu. Tapi kita ingin memperluas segmen. Sempat kita menerima menjual pekerjaan booth, jadi kita menawarkan booth-booth pameran kepada klien, tapi klien kayak nggak trust. Ah, kalian IO, nanti paling juga kalian subkon gitu loh. Nah, karena itulah kita membuat 8 dimensi. Gitu loh. Jadi dengan kehadiran 8 dimensi, kita jadi memperluas pasar yang tadinya 8 dimensi diharapkan hanya untuk mengakomodir permintaan dari kebutuhan dari 3 enterprise, sekarang 8 dimensi ya punya pasar sendiri. Klien udah mulai trust, pokoknya kalau cuma booth, jangan lewat IO misalnya. Kita langsung aja supaya lebih efisien. Seperti itu. Nah, kemudian ada targeting, semua target semua target itu tidak semua target jadi membeli kan gitu. Jadi kita kadang-kadang begitu juga dengan nyari sponsor misalnya. Kalau kita butuhnya 10 juta, ya kita harus cari beberapa sampai misalnya 50 sampai 100 juta yang targetnya karena nggak semua dari 10 klien itu yang akan closing gitu loh. Jadi kita harus lebih memahami perilaku konsumen dan membangun relasi sebanyak mungkin gitu loh. Kemudian positioning. Positioning itu premium, ekonomis, seperti itu, dan didukung oleh kualitas sama komunikasi. Jangan sampai kita menjual barang yang premium, tapi cara kita mendeliver, cara kita berkomunikasinya tidak menggambarkan kita tuh premium, gitu loh. Jadi yang kita hadapi orang high class, tapinya cara kita menyampaikannya kayak kita jualan yang ekonomis, gitu loh. Gitu. Jadi realisasinya itu kita harus membangun pengalaman, kepercayaan, reputasi gitu sesuai dengan positioningnya tadi. Nah, sebagai contoh misalnya pernah tahu Hotel Santika kan? Nah, Santika itu untuk positioning yang middle class-nya. Untuk yang di bawahnya ada Amaris gitu loh. Kemudian kalau di industri kreatif di saya 3 enterprise itu A to Z. Mau keseluruhan di handle itu adalah 3 enterprise. Tapi bagi klien yang punya dananya lebih terbatas, dia hanya minta panitia di hari H aja, ada 7. Jadi misalnya saya cuma mau show management di hari H-nya aja. Karena makanan saya handle sendiri, souvenir saya beli sendiri, door prize saya beli sendiri, gitu loh. Jadi dari 3 enterprise kita membentuklah 7 yang istilahnya udah kayak a la carte. Kalau 3 enterprise sudah kayak buffet, gitu ya, semuanya diakomodir. Kemudian tidak semua strategi promosi, tidak semua strategi berjalan sesuai rencana. Tidak semua promosi juga menghasilkan omset. Kita jadi harus adaptif sesuai dengan situasi dan tren. Dan itu pun harus dievaluasi efektivitas dari promosi. Gitu. Contoh ketika pandemi, gitu. Mau nggak mau bisnis harus berubah. Boleh next slide? Ya, ini contoh ya. Pada saat pandemi, kita kan harus adaptif. Karena itu kita yang biasanya event offline, kita berubah menjadi event online. Gitu. Jadi semua event harus bisa di-online-kan, termasuk event jalan-jalan. Kalau ngelihat dari flyer warna kuning ini, lihat yang gambar di kanan bawah. Kalau yang di atas itu masih mungkin teman-teman masih nganggapnya gampang lah acara seminar gitu kan. Tapi yang kiri atas itu lomba mewarnai diikuti oleh 100 orang dari rumah masing-masing. Itu mereka orang tuanya harus open camp untuk kita bisa melihat proses mewarnai dari peserta 100 orang dari seluruh Indonesia ini gitu loh. Kemudian yang paling kanan bawah itu kita jalan-jalan virtual. Jadi kita jalan-jalan virtual itu yang mereka peserta seolah-olah diajak untuk jalan-jalan ke Pattaya, ke Thailand gitu ya. Tapi secara virtual gitu loh. Gitu loh. Jadi ini bagaimana kita adaptif.
Kemudian di kanannya itu ada flyer punya 8 dimensi. Jadi pada saat pandemi itu, siapa sih yang mau bikin backdrop kalau dengan screen warna hijau aja udah selesai, ya kan? Udah cukup. Karena itu si 8 dimensi harus adaptif. Dia menjual wastafel pedal yang diinjak, kemudian face shield, kemudian vitamin seperti itu. Dan pihak Tiga Enterprise juga dia membantu penjualan karena pada saat ini everybody sell, semua harus jualan gitu. Jadi semuanya kita menjual produk yang diproduksi oleh 8 dimensi gitu loh. Untuk kita bisa adaptif, harus bisa survive. Oke, next. Oke. Hmm. Nah, ini adalah karakteristik industri kreatif. Oke, karakteristik industri kreatif. Tidak berwujud, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa di apa tuh? Ya, banyak sekali yang tidak bisa disimpan, nggak bisa yang selalu berubah-berubah, kemudian tidak bisa dipisahkan. Nah, yang menjadi hal penting adalah komunikasi, pelayanan, kemudian ada hal-hal seperti kualitas, sikap, gitu, attitude ya. Kemudian tadi pengalaman dan satu lagi apa? Timeline. Jadi kalau kita komunikasinya udah bagus, orangnya sikapnya, attitude-nya bagus, terus untuk kualitasnya juga bagus, tapi ternyata timelinenya nggak sesuai gitu. Jadi yang misalnya jam 8 harus clear, semuanya udah selesai semua, sound system, lighting, LED, semuanya udah standby, orang-orang udah standby. Ini mereka belum standby. Akhirnya timelinenya berantakan, berubah jadwal acara bisa mundur gitu. Jadi timeline itu sangat menentukan. Jadi di industri kreatif itu menjual pengalaman bukan hanya produk ya. Ya, karena itu kita harus membutuhkan SOP, training, budaya kerja, quality control supaya semuanya bisa sejalan gitu. Semuanya jadi acara bisa smooth. Next, perilaku konsumen ya. Konsumen itu kan memilih, memilih, kemudian membeli, menggunakan, dan menilai atau review produk atau jasa. Pemasaran bukan hanya tentang menjual, tapi juga membangun kepercayaan, pengalaman, dan koneksi emosional. Yang tadi saya sampaikan, koneksi emosional gitu loh. Jadi mereka harus ada kedekatan atau personal touch gitu. Konsumen itu ingin dipahami. Jadi kita bukan sekedar jual putus selesai. Pokoknya jualan banyak udah selesai. Tapi kita harus membangun hubungan sama klien itu. Kalau kita tidak mau berhenti, hubungan kita cuma sampai situ. Jadi harus benar-benar kena di hatinya mereka sehingga mereka tidak begitu mudah melupakan kita gitu. Contoh ya, saya pernah punya satu klien 14 tahun kerjasama dengan Tiga Enterprise. Direkturnya seorang ibu gitu, yang dia sangat setiap awal tahun itu dia manggil saya. Pada saat itu Tiga Enterprise belum punya PT. Jadi kepercayaan dari perusahaan itu sangat besar gitu. Seolah-olah saya dianggap dijadikan tumbuh bersama, diberi kesempatan untuk tumbuh bersama gitu loh. Jadi pada saat itu dia pensiun nih setelah 14 tahun saya bekerja sama dengan mereka, mereka pensiun, tapi indoktrinasi dia diturunkan ke anaknya. Jadi dia selalu bilang ke anaknya, kalau kamu butuh IO, kasih ya ke tante Rini, gitu. Nah, anaknya juga mengindoktrinasi ke teman-temannya. Kalau kamu butuh IO, kasih ya ke temannya nyokap gue, kata anaknya seperti itu. Nah, suatu hari saya pernah dapat pekerjaan dari sebuah bank besar, saya tanya, dapat informasi kami dari mana? Dan dia jawabnya adalah dari anak dari direktur yang sudah pensiun itu. Gitu. Jadi kalau kita hubungan kitanya pakai hati, ada koneksi emosional, itu nggak mudah dilupakan. Dan banyak banget klien-klien saya yang saya ajak, misalnya saya invite follow IG-nya atau invite di Facebook, misalnya seperti itu. Jadi mereka, kita nggak kehilangan kata untuk berbahasa basi. Kan kalau kita nggak mengenal mereka secara pribadi, kita bingung mau basa-basi masa ngomongin kerjaan mulu. Tapi kalau kita berteman di media sosial, misalnya dia tiba-tiba pakai kebaya cantik, kita tinggal muji, wes cantik banget nih gitu loh. Jadi
personal touch itu harus dibangun kalau kalian nggak mau hubungannya cuma beli, putus, selesai. Tapi kalau kalian mau hubungan jangka panjang, long term, kena ke hatinya. Gitu. Oke, next. Perubahan perilaku konsumen. Nah, jadi perilaku konsumen itu selalu berubah dengan adanya media sosial, review, ulasan konsumen, cepet banget berubah. Tadinya seneng sama suatu produk ini, tapi pas lihat reviewnya jelek langsung berubah gitu loh. Kemudian ada perkembangan teknologi digital, kebutuhan akan experience, suasana, kenyamanan. Kadang bukan cuma sekedar makan, pengen ke restoran, pengen ke kafe, makan selesai. Kalau dulu mungkin seperti itu ya. Ini enggak, butuh suasana, butuh yang kenyamanan. Nggak apa-apa kok jalannya agak berliku, nggak apa-apa kok restorannya ngelewatin kuburan misalnya gitu. Tapi ada suasana tertentu yang agak berbeda, yang unik gitu loh. Kemudian ada loyalitas konsumen mudah berubah karena cepat bosen. Nah, contoh gitu ya, produksi PH-PH itu yang membuat sinetron, dia bingung gitu loh, bagaimana supaya penonton setia. Karena sekarang kan mainannya detik. Mereka, kita pada scroll up, lebih cepat banget scroll up, 1-2 detik, nggak dianggapnya tidak menarik, scroll up 1-2 detik lagi ngeliat scroll up gitu loh. Jadi mereka ngerasa gimana ya caranya supaya penonton itu setia gitu loh, loyal dengan mereka. Itu ini tantangan mereka. Nah, tadi berikutnya adalah kedekatan hubungan. Jadi ketika kita dengan klien itu mau long term ya, untuk memenangkan suatu persaingan, konsepnya harus bagus, harganya kompetitif, komunikasi kita bagus, dan kita punya hubungan kedekatan emosi dengan klien tersebut, baik klien kepada kita maupun klien kepada brand kita. Gitu loh. Kepada brand misalnya ya, kalau ulang tahun misalnya suatu klinik kecantikan, ada ulang tahun customernya, maka dia kasih diskon khusus untuk ulang tahun ibu nih, jadi ada diskon khusus nih karena ibu hari ini ulang tahun gitu, bulan ini ibu ulang tahun seperti itu. Nah, kemudian ada lagi harus fast respon. Kadang-kadang kita suka orang WA, kita suka diemin. Alasannya kan mereka WA-nya cuma ngasih informasi, jadi nggak usah direspon. Ya, apa sih susahnya kalau kita cuma ngasih jempol? Emangnya ketika kita ngasih jempol di informasi orang itu, terus kita kesakitan gitu? Kan enggak gitu. Jadi sesuatu yang mudah tidak merugikan kita itu lakukan aja. Karena membahagiakan orang itu membuat kita jadi bahagia loh. Jadi balik lagi seperti yang tadi saya di awal saya sampaikan ya, bahwa ketika kita membahagiakan orang malah Tuhan mengirimkan tangan untuk membahagiakan kita. Percaya deh seperti itu. Gitu. Jadi kayak SPG nawarin, jangan dicuekin. Coba seandainya kita berempati, kita jadi mereka. Kan kalau kita bilang makasih atau kita ambil aja, setelah itu kita nggak pakai, misalnya kita mau buang, baca sebentar buang, itu lain soal. Tapi menghargai mereka itu kan nggak mudah, nggak sulit gitu loh. Jadi ya lakukan aja apa yang membuat mereka bisa bahagia. Nanti kita juga akan bahagia lewat tangan orang lain. Oke, next. Tadi saya mau cerita sedikit yang masalah fast respon ya. Saya punya pengalaman nggak enak. Jadi saya pernah waktu itu acara di Bali dan lagi hektik-hektiknya. Tiba-tiba ada salah satu temen telepon mau ngasih job, tapi dia nggak langsung to the point ngasih job dan pada saat itu saya lagi hektik gitu. Jadi waktu dia telepon saya bilang nanti ya saya telepon lagi gitu. Nah setelah itu saya lupa karena lagi event dan salahnya harusnya saya info ke kantor supaya ada yang melanjutkan. Ini enggak, saya lupa aja gitu. Terus pas malam saya baru ingat, oh iya ya janji nelfon orang itu gitu. Pas saya WA, jawabannya apa? Enggak jadiin, gue udah kasih orang lain. Tuh, apalagi kalau kita nggak fast respon. Kita fast respon aja, tapi tidak melayani dengan cepat, kita lewat gitu loh. Kehilangan kesempatan itu. Gitu. Oke, lanjut di slide ini, pentingnya experiential marketing. Audien itu kan mencari apa yang dialami, apa yang dirasakan, bagaimana brand memperlakukan mereka. Ya, tadi seperti ulang tahun kita hargai gitu dengan cara memberikan bonus, voucher gitu. Nah, mengapa experience marketing penting? Brand jadi lebih mudah diingat, membangun emotional connection,
meningkatkan engagement konsumen, melihat, merasakan, mencoba, terlibat. Kemudian membentuk persepsi dan positioning. Satu lagi, memiliki ciri khas yang membedakan brand dengan brand lainnya gitu loh. Jadi hal ini sangat penting gitu. Nah, contoh brand activation, beberapa perusahaan selalu bikin brand activation, termasuk di daerah CFD gitu ya, banyak spot-spot yang itu banyak-banyak klien yang ingin punya interaksi dengan audien, dengan konsumennya gitu loh. Next, sebagai contoh brand activation. Next lagi, Fir. Oke. Ini sih contoh ya. Jadi kita sebagai industri kreatif juga bukan cuma sekedar ngirim-ngirim portfolio, ngirim-ngirim company profile, tapi kita open booth. Nah, ini adalah contoh kita open booth di suatu BUMN. Jadi BUMN itu punya marketplace namanya Padi. Nah, di Padi pada saat bikin acara expo, beberapa vendornya, kita satu-satunya IO yang diundang gitu. Nah, dari sini kita banyak dapat market gitu. Nah, selain padi, ini juga ada yang ketika gambar di foto kanan bawah, kita juga sering diberikan kesempatan untuk presentasi. Ini audiennya adalah procurement seluruh BUMN, gitu loh. Jadi kita harus lebih dekat dengan konsumen kita. Ini. Dari sini pengen tahu nih ada pertanyaan nggak? Karena saya udah bicara di 16 slide nih. Ayo teman-teman yang aktif nanya nanti di pertemuan terakhir ketika saya insya Allah hadir di kampus, saya mau siapkan hadiah ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Ibu, saya mungkin mau tanya sedikit ya, Ibu. Oke. Eh, Mungkin saya mau nanya, sekarang itu kan agensi kreatif atau IO gitu kan banyak banget ya, Ibu, muncul di mana-mana gitu. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri nih, pas nge-build kayak misalnya Sekata ini atau Tiga Enterprise ini, strategi marketing apa sih yang menurut Ibu tuh paling ampuh biar mungkin perusahaan-perusahaan itu ngelirik eh, IO Ibu gitu dibanding sama kompetitor yang lain gitu, Bu. Oke, oke. Strategi promosi supaya kita memenangkan persaingan bisa dilirik ya. Pertanyaannya, makasih Vira. Jadi kalau bicara saat ini wow factor kami banyak nih wow factor kami. Kami bisa bilang kami bukan cuma IO gitu loh, tapi kami ada holding namanya Sekata. Di Sekata itu ada si 8 dimensinya, ada di mana produksinya dihandle oleh mereka. Jadi kalau ibu atau bapak mau ngelihat progres acara, bisa langsung datang ke workshop 8 dimensi. Jadi mereka jadi lebih trust. Oh iya ya, aman ya berarti ya. Kalau kami mau datang anytime pengen ngelihat progres, kami nggak merasa dibohongin. Karena kami bisa langsung lihat. Kemudian kantor kami juga jelas ada, karena mungkin beberapa virtual. Yang kemudian tim kami juga itu tadi yang foto itu adalah karyawan tetap. Gitu. Karyawan tetap kami kurang lebih ada 40 orang. Jadi mereka nggak ngerasa, ih kok datang ke suatu kantor tapi sepi ya gitu. Orangnya mana? Freelance semua gitu. Nah kita jadi dari sisi grup kita udah 360 service gitu loh, 360 service. Tapi dari sisi SDM juga terpisah-pisah, nggak jadi satu karena ada juga yang dia bilang punya unit bisnisnya banyak, tapi orangnya ternyata itu juga gitu loh. Nah ini enggak, kita memang orangnya terpisah sehingga pada saat meeting atau bikin WA group dengan klien, ya udah satu-satu. Kalau bicara visual, silahkan dengan tim Seven. Kalau bicara produksian, silahkan dengan tim 8 dimensi. Kalau mau bicara soal training provider atau sistemnya, sistem registrasi misalnya, silahkan dengan tim 5 ruang. Gitu loh. Jadi ini udah wow factor. Cuma kan tadi ya kita bukan cuma konsepnya bagus, harganya kompetitif gitu loh. Nah, untuk konsepnya bagus kita memang punya in-house tim kreatif. Untuk harga caranya adalah kita ketemu dengan owner-owner vendor. Karena kan IO itu adalah bentuk jasa koordinasi sebenarnya gitu loh. Jadi nggak semuanya kita punya kayak sound system, lighting, saya nggak mau invest di situ gitu loh. Karena ya kalau invest di situ berarti harus ada gudang yang lebih besar, gudang khusus, orang khusus gitu loh. Belum lagi teknologi cepat sekali berkembangnya. Jadi saya bermitra. Nah, tapi owner ketemu owner nih. Jadi setiap awal tahun itu mereka
datang ke kantor, kita langsung sepakat harga selama 1 tahun. Oke, ini harga kita ikat selama 1 tahun. Yang bisa membuat berubah variabelnya adalah bila acaranya misalnya jauh, berarti ada tambahan biaya transport. Atau misalnya acaranya di lantai 7 yang liftnya cuma sampai lantai 5, sehingga dari lantai 5 ke lantai 7 mereka harus naik tangga ngangkat-ngangkat itu. Itu adalah variabel yang bisa berubah. Tapi harga dasarnya udah diikat gitu loh. Jadi kenapa harga kita bisa kompetitif? Ya karena kita sudah deal owner ketemu owner, ikat, ada fakta integritas juga. Jadi ya menghindari ada kecurangan di lapangan. Seperti itu tuh harga ya. Konsep udah. Kemudian tadi masalah komunikasi. Itu 5 menit tim saya nggak jawab WA grup, itu ada aja atasannya yang akan telepon. Tolong jawab. Tapi bukan cuma negur internal, di eksternal tim yang lain menggantikan. Gitu loh. Jadi dia akan bilang, maaf Bu, mungkin si A lagi di motor, jadi saya izin menjawab, mewakili menjawab. Seperti itu. Jadi quick response tuh penting banget gitu loh. Nah, jadi yang layanannya harus cepat, responnya harus cepat, prosesnya juga harus instan, kadang-kadang gitu. Nah, that's why ketika kita diminta untuk prosesnya cepat, mereka kalau mau datang silahkan ke Seven untuk ngelihat langsung proses pembuatan bumper opening. Seperti itu. Jadi kalau bicara sekarang, wow faktornya tuh udah banyak. Tapi waktu dulu merintis kan nggak seperti itu, Fir. Gitu. Jadi waktu merintis 3 Enterprise itu saya sendirian, saya nggak punya karyawan, saya nggak punya modal, saya nggak punya bendera, saya nggak punya rumah, nggak punya kantor, nggak punya mobil. Saya nggak punya semua. Tapi saya punya satu, kepercayaan. Nah, jadi kalau dilihat orang cuma ngelihat sekarang, enak banget ya, kantornya 1.200 meter dan semuanya one stop di situ, gitu loh. Tapi kan berdarah-darah waktu dulunya nggak tahu, gitu loh. Jadi waktu dulunya kalau ditanya, terus bagaimana cara 3 Enterprise bisa mendapatkan klien besar ya, kayak tadi yang sampai 14 tahun itu perusahaan Amerika waktu itu, perusahaan nutrisi dari Amerika. Kok bisa sih masuk, gitu loh. Gitu. Jadi kalau waktu dulu ya gimana caranya kita masuk? Kita harus memahami kebutuhan konsumen gitu. Jadi waktu itu saya sebut aja susunya Pediasure. Waktu itu talentnya adalah Serina. Serina ini yang kita tahu adalah talented banget ya. Dia multi talent gitu loh. Jadi saya mencoba membuat proposal. Ini saya sendiri ya karena nggak punya karyawan kan. Dan itu pada saat itu baru melahirkan anak kedua. Jadi saya bikin konsep tentang anak berbakat Pediasure roadshow di beberapa kota. Gitu. Setelah saya kirim, nggak direspon. Di follow up, didiemin. Untuk dapetin yang enak itu nggak bisa langsung ya, nggak ada yang instan. Indomie yang katanya instan aja, ada proses ya kan. Gitu. Jadi setelah lama, tiba-tiba setelah kurang lebih 8 bulan, ada karyawan baru di situ, dia lagi ngerapihin file, menemukanlah proposal saya. Dia baca, oh ini cocok nih sama segmennya Pediasure, corporate-nya sesuai dah dengan value-nya mereka gitu loh. Akhirnya saya diundang, dipanggil, dapatlah kepercayaan itu 8 kota. Setiap tahun 8 kota. 8 kota itu bukan cuma Pediasure-nya aja, bukan cuma divisi brand itu aja, tapi ada divisi dokternya bikin acara 5 kota, kemudian untuk distributornya bikin acara 8 kota. Jadi selama 1 tahun saya cuma itu aja udah 80% omset didapat dari perusahaan itu. Nggak sehat, itu nggak sehat. Tapi pada saat merintis itu sangat membantu. Gitu. Gimana, Fir? Jawabannya Iya, ada Ibu. kurang? Baik. Mungkin saya mau nanya juga, Ibu, kalau misalnya Ibu kan merintis dari awal ya, Ibu. Eh, dan di situ kita mungkin belum punya portofolio tuh yang bisa ditunjukin ke orang gitu, Ibu. Nah, pas Ibu merintis itu, Ibu tuh kasih apa ya, tawarin ke kliennya itu apakah dari relasi atau dari iklan, Ibu bagaimana, Ibu? Oke, betul. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada saat sebelum saya merintis ini, saya kerja dulu kan di Sinar Maslen di bagian promosi, event and promotion. Nah, di situ kan sering bikin event. Dan pada saat itu kita nggak boleh pakai IO. Jadi Sinarmas kan punya banyak proyek. Nah, kebetulan saya ditempatkan di proyek yang
paling tidak dilirik lah gitu loh, dianggapnya proyek perumahan lama gitu, jadi paling tidak dilirik, sehingga kita nggak boleh pakai IO gitu. Saya sempat iri dengan enak banget ya kota wisata misalnya gitu ya. Perumahannya bagus, mulai dari nol, sementara saya dapat perumahan yang waktu itu terkenal banjir gitu loh. Jadi eh, berat buat saya tuh berat gitu loh. Tapi Tuhan tidak pernah iseng menempatkan kita di jurang, di lembah, dimanapun Tuhan nggak pernah iseng. Dari situ saya malah jadi terbiasa untuk membuat event. Dan kalau saya bikin eventnya jelek, ya nggak dikomplain karena kan harusnya juga pakai jasa IO dong gitu loh. Nah di situ mulai dari niup balon, masang backdrop, kemudian lomba mewarnai ya saya jadi MC-nya, saya yang bagiin kertas, kemudian nilai kayak gitu. Jadi akhirnya kita tahu bagaimana pekerjaan IO gitu loh. Nah pada saat awal saya memutuskan untuk membuat IO itu nggak sengaja. Jadi saya sedang cuti melahirkan. Kemudian beberapa klien yang sering bikin acara saya dari perumahan pindah ke mall ya. Nah, di mall itu tuh saya dulu sering bikin event. Nah, jadi beberapa sponsor melihat ini orang nggak dapat duit aja kerjanya all out, apalagi kalau dibayar gitu loh. Jadi ketika saya cuti melahirkan, datanglah sponsor-sponsor itu minta dibuatin event gitu loh. Nah tadinya saya tolak karena baru melahirkan, tapi karena mereka minta tolong banget dan mereka bilang percaya banget, terus saya sampaikan, saya nggak punya bendera, ini saya lagi cuti melahirkan, saya nggak punya rumah, nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya laptop, nggak punya, semuanya nggak punya gitu loh. Terus kenapa kamu tetap mau minta sama saya? Kan iyo banyak gitu loh. Dia cuma jawab, tapi saya percaya. Terus aku bilang, terus bagaimana biaya operasional? Nah, dia bilang biaya operasionalnya nanti dia akan transfer di muka. Gitu. Itu 100% saya bayar di muka. Saking percayanya gitu loh. Nah, jadi portfolionya itu karena mereka udah percaya dan waktu saya kerja di mall tersebut sering bikin event itu udah kayak live presentation portfolio yang udah terbentuk. Nah, tapi setelah itu saya jadi dalam 1 bulan itu dapat 3 event. Dari situ saya akhirnya memutuskan untuk resign karena saya pikir sepertinya ini jalan gitu. Jadi saya resign. Nah, setelah saya resign, honeymoon itu kayaknya masanya udah selesai. Jadi di awal saya dipermudah, tapi setelah 3 event selesai, saya bingung, duh mau ngapain lagi nih, kliennya masih terbatas. Nah, akhirnya event yang saya bikin dari 3 klien tadi, yang udah trust, ditambah event yang saya jalankan, tapi pada saat itu saya masih bergabung di perusahaan lain, saya masukin sebagai portfolio. Itu. Gitu. Dan mereka trust, karena saya tahu kalau mereka nanya sedetail apapun, ya saya tahu. Gitu. Jadi nggak ngaku-ngaku, gitu memang. Saya hadir di proses itu dari A sampai Z. Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ada lagi yang lain? Oh, ada 32. Eh, Ibu mungkin saya juga mau bertanya. Jadi mungkin sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Siti Rasya dan bisa dipanggil Rasya. Saya itu mengikuti organisasi IO juga di kampus dan posisi saya itu ada di divisi finance. Nah, ada sih dua pertanyaan yang ingin saya pertanyakan pada Ibu. Yang pertama itu gimana sih caranya Ibu menghadapi klien yang memiliki ekspektasi fasilitas yang tinggi gitu atau mungkin bisa kita bilang mewah, tapi itu dana yang dikasih sangat terbatas. Sedangkan kita sebagai posisi IO pasti kan membutuhkan margin tertentu ya sebesar berapa persen gitu, berapa persen sekian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut Ibu, selain dari kepuasan klien, apakah ada indikator lain yang menyatakan sebuah acara itu benar-benar sukses? Kurang lebih seperti itu Ibu pertanyaannya. Apa cukup jelas? Oke, jelas. Oke. Mau nanya dulu, Rasya, budget itu, Ya, kamu isi finance itu, jadi kamu yang bikin budget ya? iya Ibu. Cuman kebetulan karena organisasinya ini cukup baru, jadi saya belum ada program, belum ada event yang dijalani gitu. Cuman saya udah tahu tugas-tugas saya tuh apa dan marginnya seberapa gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi banyak sih kita klien ngasihnya segini, mintanya banyak gitu ya, Rasya ya, gitu loh. Nah, itu Iya memang betul. memang sering kita menghadapi seperti ini gitu loh. Nah, jadi caranya sebenarnya gini loh.
jangan ketika kita minta sponsor, posisi kita jangan seolah-olah kita meminta kepada mereka bahwa kita yang butuh mereka, tapi harus dibalik. Aku hadir justru untuk membantu brand kamu deket nih sama konsumen gitu loh. Jadi bahasa kalimat di atasnya tuh di awalnya adalah untuk meningkatkan awareness produk Bapak atau Ibu, maka kami mengajak bekerja sama. Jadi untuk meningkatkan awareness perusahaan Ibu. Bukan kami lagi ada event, kami mau cari sponsor, butuh dana. Beda kan ya? Jadi yang satu kesannya kita yang butuh, kalau yang tadi kesannya dia yang butuh. Ini aku pakai bahasa sehari-hari ya. Eh, kan audien gue banyak nih. Pesertanya gue bisa ngasih 500 orang gitu loh. Lu dengan ngasih sekian misalnya 50 juta, lu bisa dapat crowd, lu bisa dapat apa. Jadi benefit yang bisa diberikan tuh apa buat mereka, bukan sekedar pencantuman logo sponsor di backdrop, pencantuman logo di sini, announcement by MC, itu standar gitu loh. Tapi tambahin aja misalnya nanti kita mau bikin viral, misalnya produknya minuman ya gitu. Kita akan bikin minum rame-rame Bu, gitu loh. Siapa tahu bisa masuk muri nih gitu loh. Jadi harus ada wow factornya yang membuat mereka oh iya ya, audiensnya udah banyak, crowd-nya dapet. Terus akan ada experiential marketing tadi tuh. Kita minum bareng terus masuk muri misal gitu. Tapi maaf ya Bu, murinya itu di luar budget kami gitu loh. Jadi eh, kita harus punya wow factor dulu, baru gitu loh. Jadi mungkin kalau saya kasih contoh misalnya ya, ini kan kalian masih usia muda ya, misal gini, kalian dideketin nih sama orang, terus orangnya bilang, saya butuh kamu loh buat jadi teman dekat saya gitu loh. Tapi saya nggak punya apa-apa, saya juga nggak pinter, saya ini segala macam dia ngasih ini, tapi saya butuh kamu. Nah, itu adalah contoh ketika kita minta sponsor seolah-olah kita butuh dananya mereka. Tapi kalau dibalik, aku deketin kamu karena saya ngelihat kamu membutuhkan orang yang bisa nemenin kamu bikin skripsi misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu ngelihat ada selling point gitu loh. Jadi tolong cari dulu wow factornya. Selling point acara kalian itu apa? Setelah kalian tulis nih selling pointnya apa, wow factornya apa, jualan jadi lebih mudah gitu loh. Walaupun memang nyari kalau sponsorship mereka tuh punya jatah misalnya 5 juta, 15 juta seperti itu gitu loh. Karena ditaruhnya kalau sponsorship suka dikasih ke cabang-cabang gitu kan. Gitu loh. Tapi kalau kalian konsepnya itu udah dapet terus ada relasi yang bisa nembusin ke kantor pusat itu lebih cepat. Saya pernah ngelihat kok ada eh, suatu eh, besar, perusahaan besar diminta sponsorship, intinya cuma kayak buang-buang sampah gitu loh, maksudnya ngebersihin lingkungan, sampah, minta 200 juta tuh langsung dikasih loh, gitu loh. Gitu. Tapi exposure-nya itu ada media sosialnya banyak banget gitu loh. Jadi mereka kan kepengen exposure, bukan cuma bukan cuma sekitar 500 orang itu aja gitu. Jadi sekali lagi harus banyakin dulu selling point, ada wow factornya apa, baru kalian sampaikan. Dan kalimat pertamanya adalah pikirin kepentingan mereka, bukan kepentingan kita. Oke, Rasya gimana pertanyaan pertama? Dapat dipahami, Ibu. Terima Oke, kasih jawabannya. ya, yang kedua ya pertanyaan kamu kepuasan klien indikatornya apa sih gitu loh. Pertama SDM loh, karena kita ini kan IO itu seperti tergantung dari SDM-nya. Jangan sampai eh, banyak tangan yang kerja, tapi kalau ditanya nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi SDM-nya harus yang berkualitas. Pastikan ketika merekrut panitia harus komit ya gitu loh. Kamu harus komit, tahu ya, tahu. Jangan sampai nanti ketika ditanya nggak tahu gitu loh, cuma ikut-ikutan doang gitu, hanya untuk ngejar ID card misalnya kayak gitu ya. Jadi SDM-nya. Kemudian selain SDM juga mitra. Jadi SDM itu kan internal, mitra kerja. Saya pernah kesandung di daerah Pontianak dengan vendor. Jadi vendor itu misalnya kan lighting, jangan mudah percaya. Jadi kalau emang mau ada butuh sewa sound, survei. Jangan cuma bilang, ini temennya teman saya nih, saya percaya. Enggak, survei gitu loh. Survei, kalau udah ngelihat workshopnya,
Terus misalnya, oh dia tergabung dengan asosiasi, kan IO punya asosiasi ya, ada backstager, ada asosiasi evendo gitu loh. Kalau dia bisa melampirkan bahwa dia masuk dalam komunitas tadi asosiasi-asosiasi vendor atau asosiasi IO itu lebih mudah kita percaya. Ya setidaknya mereka nggak kabur lah gitu loh, ya kan? Nah, tapi kita cek dulu nih SDM-nya, tanya detail berapa orang yang diturunkan gitu. Nah, jadi mitra kerja itu sangat penting. Jangan sampai kaliannya udah bagus semua nih, timnya udah bagus, tapi ternyata soundnya misalnya menggema, soundnya nggak nggak ada feedback, maksudnya eh, itu kan ada misalnya acara di ballroom di dalam, berarti di luar harus pasang sound system juga, speaker dua gitu. Jadi harus orang logistiknya juga harus paham gitu. Kemudian dia harus survei dulu gitu. Gitu. Dan harus bikin PO atau perjanjian dengan para vendor itu. Karena kalau nggak bikin perjanjian, nanti lepas tangan. Ada masalah lepas tangan gitu loh. Gitu. Jadi harus sedetail itu gitu. Jadi enak kalau ada masalah misalnya tuh cover meja kok kotor sih? Kan di dalam PO baca deh, itu kan ada tulisannya bersih dan harus membawa cadangan. Jadi dia bilang, oh saya nggak bawa cadangan, berarti salah. Nanti kita evaluasi harga ya, misalnya saya minta diskon. Tuh, jadi indikatornya pertama memang dari SDM, kemudian ada para mitra kerja itu, gitu loh. Ketiga, job desk-nya harus jelas gitu. Jadi ada pepatah bilang bahwa ketika saya diberi waktu 3 jam untuk menebang pohon, 2 jam pertama yang dilakukan adalah mengasah pisau. Karena kalau pisaunya udah tajam, maka 1 jam juga udah selesai menebang pohon tadi gitu loh. Jadi proses mengasah pisau itu adalah administratif, persiapan praacara yang harus disiapkan. Jadi emang IO itu bukan cuma sekedar acara di hari H, dengar-dengar, hura-hura, selesai. Tapi di balik itu semua, acara 3 jam, persiapan bisa 3 bulan, misalnya seperti itu. Jadi banyak administrasi praacara yang harus disiapkan, bukan sekedar rundown, cue card, list properti, kadang list konsumsi, itu juga harus diperhatikan, gitu. Jangan sampai tim FOH yang nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa makan, karena misalnya makanannya buffet atau makanannya ada di mana, sementara dia nggak bisa ninggalin laptop mereka di FOH gitu. Itu jadi ya tadi ada manpower atau SDM, partner, mitra kerja, kemudian ada job desk yang jelas gitu dan ada briefing gitu. Nah, nanti eksekusinya dan timelinenya ada running sheet, timelinenya harus penting. Jangan sampai acara pagi yang datang telat gitu loh. Jadi harus ada morning call buat krunya gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan aspek-aspek itu sehingga acara semuanya berjalan smooth. Kalau di kampus saya lihat sih panitianya banyak ya, nggak beda sama kalau kita, karena kan kita bayar ya semua, jadi makin banyak berarti makin banyak keluar biaya, sehingga kita mungkin konsumsi misalnya 1 orang, 2 orang, tapi dia sudah mencakup makan dari pagi, siang, malam dia urusin, makan klien, makan panitia, makan vendor, dia udah ngurusin semua termasuk kopi-kopinya gitu loh. Jadi dipadetin job desk mereka gitu loh. Tuh, jadi seperti itulah. Jadi praacara itu harus menjadi perhatian yang serius. Karena ketika pisaunya sudah tajam, maka proses menebang pohonnya lebih mudah. Gimana Rasya? Baik, Ibu, jawabannya bisa dipahami dan cukup jelas. Terima kasih. Satu lagi aku mau pesen, Apa sabar, tuh? Iya, sabar. betul. Karena kalau nanti kalian dimarahin klien, ada yang komplain, hadapi gitu loh, Iya, hadapi. betul. Jangan hilang. Kadang-kadang ketika kita hadapi, mereka juga jadinya luluh. Jadi kita bilang aja, ya maaf, misalnya ada masalah, pokoknya kita hadapi, maaf ya Bu, tapi kami punya solusi seperti ini. Jadi akhirnya mereka malah respect, walaupun kalian misalnya ada masalah di acara itu, nanti kamu tetap akan dikasih kesempatan berikutnya. Karena apa? Kamu nggak hilang ketika ada masalah. Baik, Ibu. Terima kasih saran, Ibu. Ada lagi? Vira, kita sampai jam berapa, Vir? Oh, masih setengah jam ya. Ibu, maaf mau bertanya. Ya, ya silahkan.
Iya, jadi perkenalkan dulu saya Kayla Sana. Saya ingin bertanya, biasanya dari pengalaman Ibu tuh apa sih kesalahan dari klien yang apa sih namanya dari saat yang dilakukan klien saat merencanakan acara? Terus sama satu lagi, apa saran buat dari Ibu buat mahasiswa yang tertarik gitu meniti karir di bidang IO? Itu saja, Hmm, Bu. Terima kasih. Oke. Eh, Pertanyaannya bagus. Kesalahan klien. Jadi peraturan pertama, klien selalu benar. Peraturan kedua, kalau klien salah, lihat kembali peraturan pertama. Bisa dipahami, klien nggak ada yang mau disalahin. Dia merasa gue bayar lu, pokoknya gue selalu benar gitu loh. Nah, tapi untuk mengantisipasi itu briefnya bareng di kita. Jadi kita jangan nyalahin ke klien, ya Bapak sendiri ngasih briefnya nggak detail gitu loh. Itu nggak bisa. Karena lihat kembali peraturan pertama, klien nggak pernah salah. Jadi kita harus punya form brief yang detail sehingga kita nanya sedetail mungkin dari awal gitu. Jadi misalnya, Pak, ini acara outdoor, Bapak butuh genset ya, misalnya gitu. Nah, jangan sampai pas hari H nggak ada genset, tiba-tiba mati, terus kliennya kan nyalahin. Kalian gimana sih? Terus kalian bilang, Bapak waktu briefnya nggak minta ada genset. Terus dia bilang lagi, kalian nawarin nggak? Gitu. Kan kalah terus jadinya kita. Salah aja udah. Gitu. Nah, tapi kalau dari awal kita udah detail, Pak ini acaranya outdoor ya, terus Bapak ada lighting, acaranya malam, ada LED, berarti kita harus butuh genset dua nih gitu loh. Terus kalau mereka tetap nggak mau nih, nggak itu aja pakai eh, sumber listrik dari kampus. Pak nanti mati lampu. Kalau mati lampu gimana gitu loh. Genset kampus nggak provide gitu loh. Jadi kita harus sedetail mungkin gitu. Jadi nggak ada istilah menghadapi klien yang salah. Udah tetap aja mereka benar gitu loh gitu. Kalau di kampus tekanannya mungkin nggak terlalu besar ya klien. Kalau di kami tekanannya eh, sangat besar. Contoh, saya baru pulang dari Batam minggu lalu, acara besar gitu loh. Nah, eh, mereka kalau meeting dari jam 10 sampai maghrib. Sehingga setelah maghrib, tim saya baru kerja, mempersiapkan segalanya. Selesai jam 2 pagi. Begitu terus, sampai long weekend, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetap masuk, tim saya tetap masuk. Pulang jam 2 pulang jam 2 gitu. Itu kan udah capek banget ya. Tapi tetap mereka bilang, ini kelambatan gitu loh. Nah, lambat gimana? Sementara kita udah ada si Seven yang bantuin ini ada yang produksi ada ini gitu kan, acaranya di Batam gitu. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu yang tetap aja disalahin. Tapi ketika kita hadapin, pada saat itu akhirnya saya hadapin sendiri. Saya jadi bumpernya karena mereka udah sebelumnya udah ngomel-ngomel nih ke tim saya. Nah, terus saya hadapin sendiri, saya kasih pengertian, VP-nya jam setengah 12 malam telepon saya minta maaf gitu. Gitu. Jadi kita jangan baper, hadapin, jangan kepancing emosi. Kita manusia biasa yang mungkin mudah kepancing emosi, kalau lagi emosi mundur, gantiin tim yang lain dulu, yang fresh. Ntar yang fresh udah nggak kuat, udah nyerah, gantiin lagi sama orang lain gitu. Jadi usahakan ganti-gantian, tapi ganti-gantian jangan kebanyakan ya, misalnya 3 orang yang menghadapi klien itu gitu loh. Tuh, jadi eh, sabar dan tenang. Jadi kalau tenang kita bisa nyari solusi. Tapi kalau kita udah panik, kita nggak bisa dapetin solusi. Gitu loh. Nah, itu yang kesalahan klien yang saya langsung counter dengan ya kalau kesalahan klien ya berarti salah kita lah gitu loh. Jadi kenapa kita nggak nanya sebagai agensi, sebagai orang yang pembuat event, kenapa kita nggak nanya detail gitu loh. Tuh. Kemudian tadi saran ya. Saran kalau kreatif, tim generasi kalian tuh kreatif. Kreatif di kantor saya pun juga generasi kalian gitu loh. Gen Z gitu itu banyak yang kreatif-kreatif gitu loh. Terus untuk bikin budget karena saya udah punya SOP jadinya gampang lah budget itu bisa dibuat dengan kompetitif dengan harga kompetitif. Nah, saran dari aku untuk teman-teman yang mau membuat mulai dari yang kecil, mulai dari yang mudah, mulai dari diri kita sendiri, mulai memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang kita kuasain. Jadi jangan sampai misalnya kemampuan kita baru bikin lomba mewarnai misalnya gitu loh. Tapi tiba-tiba kita nerima acara fun run 8.000 orang gitu loh. Akhirnya kan berantakan.
Jadi mulailah dari yang kecil, gitu loh. Mulai dari yang kecil, kita belajar sambil belajar, gitu loh. Nggak usah langsung maunya gede, gitu. Jadi baby step. Bayi itu kan dari merangkak, merambat, jalan, lari. Itu proses yang harus dijalani. Kalau enggak, nanti galing sendiri, mudah, mudah, eh, mudah apa ya, hancur gitu loh. Gitu. Jadi kita mempersiapkan mental, kita mempersiapkan knowledge, kita mempersiapkan pengalaman. Ya, jadi mulai dari yang kecil dulu, nggak apa-apa diomongin. Dulu ya waktu saya masih baru merintis, lombanya lomba foto, lomba mewarnai, lomba bayi merangkak, lomba bayi sehat gitu ya. Yang acaranya di rumah sakit, di mall, di hotel, di tempat-tempat yang indoor. Nah sekarang acara saya tuh misalnya di rest area yang belum dibangun. Jadi rest areanya itu masih di daerah itu lagi yang daerah angker aku lupa antara Pekalongan sampai Semarang tuh ada daerah ada yang katanya serem gitu ya, itu daerah situ. Itu acaranya adalah groundbreaking pipa gas gitu loh. Kebayang panasnya, kebayang tekanannya, kebayang nginepnya aja susah. Ada hotel kecil tapi kok isinya begitu gitu loh. Jadi eh, sekarang itu acara yang saya dapat tuh aneh-aneh. Pernah juga bikin acara diminta oleh PUPR, ada pohon beringin dua gitu. Menurut kepercayaan orang sana itu adalah gerbang goib yang bisa ngelihat di balik pohon beringin itu ada istana. Itu udah istana yang tidak terlihat oleh orang awam katanya gitu ya. Nah, dia minta secara estetika itu bagus. Jadi dia minta saya bikin panggungnya di situ. Jadi kebayang tekanannya bukan tekanan yang terlihat aja nih, tekanan yang tidak terlihat. Jadi dari mulai lomba bayi merangkak sampai dengan acara-acara yang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Dan katanya konon IO sebelumnya genset aja bisa mental. Nah, waktu saya alhamdulillah selamat nih, acaranya berjalan lancar, semua selamat. Tapi setelah selesai, kita kan ngobrol di dalam tenda. Setelah yuk kita keluar, 5 langkah kita keluar dari tenda, tendanya langsung ambruk, angin kencang. Gitu. Jadi banyak banget faktor X di luar kita, makanya doa itu yang namanya sholat jangan pernah ditinggal. Itu malah dulu ya ada kayak hari tulang itu kalau mau event itu dia puasa dulu gitu loh. Jadi jangan anggap wah acara-acara konser kalau IO dengar-dengar kayak gitu pasti orang-orangnya lupa ibadah, enggak, justru harus lebih tinggi. Saya pernah juga bikin acara di kaki Gunung Gunung Agung yang pada saat ini lagi siaga jadi mau meletus. Nah, kita disuruh bikin acara di kaki Gunung Agung itu di Bali gitu loh. Tapi acaranya apa? Acaranya adalah si 8 dimensi membuat akses jalan untuk orang evakuasi. Kemudian dia membangun dapur umum gitu, dapur umum. Sementara si 3 enterprise-nya itu seremoni. Jadi menghadirkan perwakilan dari para BUMN itu untuk hadir di seremoni menyumbang berbagai CSR itu. Seperti itulah jadi acaranya serumit itu yang sekarang kami dapatkan. Oke, oke. Ada lagi ini secara waktu sebenarnya udah habis. Kapan-kapan nanti saya coba schedule waktunya supaya offline ya, supaya senang. Kalau nggak ada pertanyaan, ada slide berikutnya. Fir, boleh nggak dibantu? Nah, aku pengen denger dong insight terbesar hari ini menurut teman-teman apa? Bisa yang lain kalau bisa yang tadi belum nanya nih, biar semuanya bisa aktif. Ada yang bisa mau komentar insight hari ini? Ada? Ayo santai aja kita, nggak perlu benar atau salah. Yo, ada? Oke, nggak ada ya? Oke, nanti kita tunda ya pas di pertemuan berikutnya. Bisa slide berikutnya? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ini tim kami saat ini. Kita tutup
dengan membaca hamdalah. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semua teman-teman, tetap happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih.